Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rajib, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak sehat. Gimana Pak Ferry? Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu nih di Zoom meeting kali ini ya. Ah, Iya, biar kita sharing-sharing aja pengalaman-pengalaman kita selama kita sebagai pendidik ya Pak, guru. Bukan maksud saya untuk menggurui ya, biar kita sama-sama belajar. Nah, maksud dan tujuan Pak Rajib nih untuk bisa berbincang itu apa ya Pak Rajib? iya nih Pak. Saya ada sedikit yang pengen sharing nih Pak, gitu kan, terkait pemahaman siswa pada saat belajar matematika gitu kan. Ya, Saya melihat pemahaman mereka, terutama di eh, kompetensi dasarnya atau di operasi hitungnya itu masih sangat lemah sekali. Mungkin karena angkatan sekarang itu ada gap pada saat COVID kali ya, karena ya, jadi ada 1-2 tahun tertinggal sehingga gap itu yang menyebabkan mereka di SMP sekarang ini sangat uh, rendah sekali pada saat uh, memahami kemampuan dasar matematikanya gitu kan, di operasi hitung terutama gitu. Jadi ada satu masa yang hilang gitu. ya. Berarti ini dampak kemarin COVID ya, jadi pemahaman para peserta didik itu Ya, dalam memahami pembelajaran dasar matematika itu agak kurang ya Pak ya, ke sana ya. iya Nah, Pak. setelah para Rajib mengetahui nih kekurangan peserta didiknya, eh, hal apa yang para Rajib sudah lakukan untuk para peserta didik yang kurang paham itu? Iya Pak. Jadi yang akhirnya pada saat pembelajaran saya melakukan di sela-sela pembelajaran yang ada di waktunya itu, saya melakukan review dan recall materi waktu SD, terutama di operasi Hmm, hitung dasarnya, sehingga mereka bisa memahami secara betul bagaimana operasi hitung dasar. Karena dalam belajar matematika, pemahaman di operasi hitung itu sangat menjadi modal utama gitu untuk memahami materi lainnya. Namun dari kendala itu, dari solusi itu, dari solusi mereview kembali, ada permasalahan baru lagi Pak, gitu kan. Jadi materinya semakin molor dan molor gitu. Nah, itu yang jadi gitu. yang jadi kendala lagi gitu Pak. Berarti saat para Rajib sudah mencoba mencari solusi dengan tadi mereview materi-materi sebelumnya, malah timbul lagi permasalahan-permasalahan baru ya. Nah, saat para Rajib menemukan permasalahan baru lagi, apa tindakan para Rajib untuk mengatasinya itu? Ya, di situ akhirnya saya berpikir untuk mengkompek atau merangkum materi yang tergeser karena ada penegasan untuk materi dasarnya itu. Akhirnya saya merangkum dan mempadatkan si materi yang baru yang di SMP-nya ini, sehingga anak-anak bisa mendapatkan seluruh materi dan supaya tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan di semester ini gitu Pak, kayak gitu. Dan juga saya memberikan pembelajarannya itu tidak berpihak pada guru, berpihak pada murid dalam bentuk kerja kelompok, dalam bentuk diskusi kelompok, yang mana bagi siswa yang sudah paham nantinya akan membantu temannya yang belum paham, kemudian Ya. guru di situ untuk mengkonfirmasi gitu, Pak, supaya mereka Oh. bisa tutor sebayanya dapat, dari fasilitatornya atau dari gurunya juga dapat gitu, Pak. Jadi membantu juga sih sebenarnya. Oh ya, ya udah sangat bagus sekali ya Pak ya. Jadi dampaknya setelah para Rajib melakukan itu anak jadi gimana tuh? Ada perubahan tidak? Ada, namun belum signifikan karena memang proses perubahan secara signifikan itu sangat sulit ya, apalagi dengan jumlah banyak anak yang diajarkan gitu, apa ya, anak Ya. yang diajarkan itu dalam jumlah banyak, tapi di situ ada proses yang perubahan sedikit demi sedikit gitu, sehingga nanti akan menjadi bekal mereka di jenjang selanjutnya setelah naik kelas gitu Pak.
Gitu. Ya tadi tadi Pak Rajib sudah mengidentifikasi permasalahan anak, sudah mengetahui letak permasalahan anaknya. Rencana ke depannya gimana nih biar pembelajaran matematika Pak Rajib itu lebih efektif dan efisien bagi anak gitu. Rencana kedepannya saya inginnya membuat pengayaan bagi yang benar-benar masih pemahaman itu masih kurang gitu. Jadi pengayaan di sini kan pengayaan untuk yang masih kurang pemahamannya. Sementara untuk yang sudah paham dan sangat paham nantinya akan membantu teman-teman yang lain pada saat pengayaan, dan itu memang harus membuat jadwal lagi Ya, supaya setiap kelas itu dapat treatment yang sama gitu. ya, ya, Dan butuh bagus. juga saya kolaborasi dengan teman satu rekan sejawat yang satu jenjang, karena di sekolah kan ada dua rekan guru dalam satu Ya, jenjang yang mengajar matematika, supaya di jenjang kelas 8 ini dari A sampai J kita sama gitu tujuannya dengan rekan sejawat kayak gitu, Pak. Jadi kolaborasi juga dengan rekan sejawat dan rekan sejawat yang grade-nya di kelas 7 dan kelas 9. Jadi intinya dikomunikasikan dengan seluruh guru matematika. Yang jadi permasalahan itu ternyata bukan cuma di kelas 8, dari kelas 7-nya juga, supaya mereka bisa melakukan tindakan yang ya hampir samalah seperti yang dilakukan oleh saya dan rekan sejawat di kelas 8, sehingga nanti anak-anak yang mengalami gap pada saat COVID itu bisa mengikuti pembelajaran seperti ya yang seharusnya gitu. Jadi gapnya itu udah mulai hilang, kekurangan kekosongan itu, Pak. ya, alhamdulillah. Berarti permasalahan Pak Rajib itu bisa ya untuk dibantu atau misalnya berkolaborasi dengan rekan sejawat sesuai rumpunnya, sesuai bidang mata pelajarannya matematika. Nah, adakah kata tadi Pak Rajib sudah menemukan solusi untuk kendala anak untuk kurangnya pemahaman materi dasar matematika tadi dengan mengadakan apa namanya review atau merangkum terus diberikan pengayaan sampai bahkan akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, untuk waktunya itu kira-kira kapan Pak untuk bisa terrealisasi solusi dari Pak Rajib itu kira-kira? Nah, dari iya dari rencana-rencana tadi, dari mulai review, kalau review itu harus saya akan melakukannya segera, karena Ya. di setiap pembelajaran, jadi selama 5 jam dalam seminggu itu ada waktu 1 jamnya ini untuk mereview, untuk menambah lagi kemampuan di kemampuan dasarnya, mereview lagi di kemampuan dasar operasi hitungnya, kemudian itu dalam waktu dekat. Kemudian untuk kolaborasi dengan rekan sejawat yang satu jenjang juga itu akan dibicarakan ya minggu-minggu ini. Kemudian kalau dengan yang gapnya yang beda jenjang kelas 7 dan 9 itu mungkin nanti akan dibuatkan MGMP MGMP intern ya. Jadi Implementaran kita ya. membuat khusus guru matematika MGP intern di hari yang dimana kita sepakati, Pak. Sehingga di situ kita mempunyai satu tujuan dan bisa ngena gitu ke siswanya gitu, Pak. Seperti itu, Ya, Pak. Jadi dalam waktu dekat inilah semuanya harus dilakukan supaya ya. lebih efektif, supaya hasilnya lebih efisien. Ya, amin, amin, amin. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan tadi dengan apa namanya rencana-rencana Pak Rajib terkait permasalahan-permasalahan pembelajaran pada peserta didik supaya cepat dapat diatasi dan saya tunggu eh, kabar baiknya karena apa? Kalau dari rencana Pak Rajib tadi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat itu bisa menjadi praktik baik buat guru-guru yang lain ya seperti khususnya saya sendiri. Nanti kan Pak Raji bisa menceritakan dengan hampir semua juga pasti banyak ya Pak. Selain matematika, saya juga misalnya PJOK juga pasti selalu menemukan anak-anak yang agak kurang memahami materi yang saya berikan. Tapi nanti kalau pas selesai Pak Rajib mengimplementasikan rencana-rencana Pak Rajib dan berjalan efektif, ya itu juga sebagai bahan referensi saya untuk bisa apa namanya
mengimplementasikan permasalahan-permasalahan yang Pak Rajib hadapi. Ya, Pak Rajib, nanti kita ketemu lagi, berbincang lagi setelah apa yang Pak Rajib rencanakan, Pak Rajib implementasikan. Nanti kita akan berbagi praktik baik lagi. Ya, terima kasih ya Pak Rajib atas waktunya. Oke, baik. Sama-sama Pak Ferry. Terima kasih Ya, juga sudah ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.